Salam Bapak Ibu. Pada pagi hari kita mau baca firman Tuhan bahwa kita telah memperingati yang namanya Pentakosta beberapa minggu yang lalu, dan saat ini Roh Kudus tidak hanya dicurahkan tetapi juga memurnikan umatnya. Ya, jadi tugas Roh Kudus tidak hanya mempertobatkan, tidak hanya memenuhkan orang percaya, tapi juga memurnikan. Ini yang paling penting, karena pada masa-masa ini yang terpenting itu adalah kemurnian, ketaatan, kekudusan. Itu yang Tuhan minta. Tanpa ada kemurnian itu yang dikerjakan oleh Roh Kudus, kita tidak layak untuk menghadap Tuhan. Oleh karena itu kita akan belajar secara seri. Untuk minggu ini kita belajar dari Efesus, gereja di Efesus. Sebelumnya kita mau baca di kitab Wahyu. Ya, saya ajak untuk buka Alkitab masing-masing. Kitab Wahyu pasal yang pertama, ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12 sampai yang ke-16. Wahyu pasal 1 ayat 12 sampai 16. Sudah ketemu? Sudah ketemu? Amin? Amin. Ya, kita akan baca ayat ini bergantian. Saya ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih mekar, dan matanya bagaikan nyala api. Dan kakinya berkilau bagaikan membada dengan keapian, suaranya bagaikan pisau ayunan. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ya, pada saat ini kita melihat bahwa Roh Kudus menyatakan kepada Yohanes, ya, pribadi Yesus menyatakan kepada Yohanes bahwa pribadi yang dilihat Yohanes pada saat itu berbeda dengan pribadi Yesus ketika dia lihat ketika bangkit dari kubur kematian. Ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematian, itu fisik secara manusia seperti kita. Tetapi ketika dia melihat suatu penglihatan, ketika Tuhan datang menghampiri Yohanes, di situ Yohanes melihat pribadi Yesus yang berbeda. Sehingga yang ke-17 dikatakan bahwa Yohanes ini tersungkur, bahkan sampai lemas, tidak bisa melihat betapa mulianya Tuhan Yesus yang dia lihat saat itu. Karena kita tahu bahwa pribadi yang ada di ayat 12 yang kita baca tadi, itu pribadi yang digambarkan oleh Yohanes. Karena saking mulianya Tuhan, sampai dia tidak bisa memperkatakan, menuliskan, menjelaskan pribadi Yesus yang dia lihat. Sehingga yang dia lihat itu seperti apa yang dia lihat itu tidak seperti yang dituliskan. Maksudnya adalah untuk mendeskripsikan Tuhan Yesus, menjelaskan pribadi Yesus yang datang pada saat itu tidak bisa dituliskan dengan kata-kata. Oleh karena itu dituliskan dalam perumpamaan-perumpamaan. Rambutnya putih, mulutnya keluar sebilah pedang, dan itu merupakan suatu karakternya Tuhan yang dituliskan oleh Yohanes. Ketika Yohanes melihat bahwa Yesus itu dia datang ya di atas kaki dia, kemudian rambutnya putih, dia berjubah panjang, dan kemudian dia berikan ikat pinggang, dan semua deskripsi yang Tuhan jelaskan, yang Tuhan tampakkan kepada Yohanes itu merupakan karakternya Tuhan. Oleh karena itu gereja-gereja di pasal yang kedua dan yang ketiga itulah gereja-gereja untuk zaman akhir. Jadi ada 7 gereja. Jadi kalau saya bilang gereja, jangan langsung berpikir bahwa gereja itu GBT, GIA, GBI. Ketika saya bilang gereja, di sini adalah kita pribadi, saya, Bapak Ibu sekalian, itu gereja. Jadi ada 7 model orang Kristen, ada 7 model orang Kristen
Yang mengikut Tuhan itu ada model-modelnya. Salah satunya adalah model gereja Efesus. Nah, kita mau baca pasal yang kedua ya. Kita melihat di sini bahwa Efesus itu ada baiknya, tapi juga ada nggak baiknya. Sering kita dengar bahwa Efesus itu adalah gereja yang tidak memiliki kasih mula-mula lagi, gereja yang meninggalkan kasih yang semula. Nah, pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-7. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-7. Nanti kaum pria baca ayat yang pertama, kemudian kaum wanita baca ayat yang kedua sampai ayat yang ke-7. Sudah ketemu? Amin. Dimulai terlebih dahulu kaum pria 1, 2, 3. Ulangi. Maju atau 1 kaum pria, 1 remaja juga ya berarti ya, kalau kaum pria ya. 1, 2, 3. Ulangi. Wahyu pasal 2. Ya. Wahyu pasal 2. Tadi saya salah ngomong ya. Ya, ulangi ya. Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai ayat 7. Wahyu 2 ayat 1 sampai 7. Sudah? Ya. Kamu pria terlebih dahulu. 1, 2, 3. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki Dia emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun keturunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau telah sabar dan menerima oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal Allah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, kalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau mencuci segala perbuatan ikut mengikut roh dan juga mencuci. Siapa bertelinga, kepada yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menanti, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman surga bersama. Amin. Ya. Di sini melakukan jemaat Efesus. Efesus adalah jemaat yang paling dekat dengan tawanan ya. Jadi Yohanes itu ditawan dirumahkan ya, istilahnya dirumahkan di rumah tahanan di Patmos, di Pulau Patmos, dan terdekat ke Efesus. Nah, Efesus nanti kita belajar pasal 2 pasal 3 itu gereja Efesus ada di Arab Saudi dan Turki. Ya, di situ Efesus itu ada sekarang di Turki, dan di sini ternyata merupakan gereja yang luar biasa. Pertama ada Paulus yang mendirikan jemaat di Efesus. Kemudian ada Timotius yang ditinggal, jadi Paulus membangun gereja, jemaat-jemaat dikumpulkan. Kemudian Timotius sebagai gembala di situ, ditinggal di situ. Tidak hanya itu, sempat Rasul Yohanes sebelum dia dikurung, dirumahkan, itu juga melayani di Efesus. Tetapi kita lihat Efesus itu sekarang tidak ada gerejanya. Jadi bukan soal siapa yang melayani. Ini 3 tokoh hebat. Rasul Paulus membangun gereja. Bahkan karena Paulus diinjil sampai ke seluruh dunia. Ada Rasul Yohanes, rasul yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ada Timotius, gembala yang dipercaya oleh Paulus untuk menjaga jemaat Efesus. 3 tokoh yang luar biasa melayani di Efesus, tetapi hasilnya 0 besar. Karena apa? Ada satu hal yang harus kita lihat. Kita mau belajar yang pertama terlebih dahulu. Hanya karakter Yesus dikatakan ayat yang pertama, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Ya, malaikat ini dalam bahasa aslinya bukan malaikat, tapi utusan. Jadi
kita bisa menganggap bahwa ketika Yohanes diminta Tuhan, kamu tulis untuk malaikat, untuk utusan di Efesus, baik bisa memang benar-benar malaikat supranatural, atau bisa juga gembala yang melayani di situ, pengurus jemaat Efesus. Jadi ketika saat itu Yohanes ada di pembuangan, ada di Patmos, disitulah dia menuliskan suatu surat untuk jemaat Efesus. Kamu tulis untuk jemaat di Efesus, dikatakan firman dari dia. Ini validitas. Jadi ketika dia bilang firman dari dia, Yohanes bilang bahwa jemaat Efesus ini firman dari Yesus Kristus yang adalah Mesias. Jadi ada kevalitan, ada kebenaran bahwa firman yang dituliskan oleh Yohanes itu adalah firman daripada Tuhan Yesus. Dan dikatakan firman dari dia yang memegang ketujuh bintang. Bintang ini adalah malaikat tadi, utusan. Jadi Tuhan itu pegang, namanya hamba yang diutus. Ketika Daniel berdoa kepada Tuhan, dia bergumul. Tetapi kan doanya itu sampai setelah dia berpuasa. Ya. Jadi ternyata ada penghulu, orang Persia, penghulu ya. Ada setan di Persia yang menghalangi malaikat Gabriel untuk memberikan jawaban. Jadi ketika Gabriel datang kepada Daniel, bilang bahwa sejak hari pertama engkau berdoa, Tuhan sudah memberikan jawaban. Jadi sesungguhnya ketika kita pertama berdoa, itu saat itu juga Tuhan langsung memberikan jawaban. Tapi kan malaikat Gabriel ini kan bukan malaikat perang, malaikat penyampai firman kepada Maria, kepada Daniel. Nah, dia tidak punya kuasa untuk berperang. Oleh karena itu, kita harus berdoa kepada Tuhan. Dalam penantian jawaban itu sampai Tuhan berikan jawaban itu, kita berdoa, berpuasa. Kenapa? Karena supaya kita penghulu udara yang menghalangi jawaban Tuhan atas hidup kita itu bisa dinyatakan. Itu kebenaran. Nanti Bapak Ibu baca di kitab Daniel bahwa pangeran Persia ini bukan pangeran manusia, tapi yang roh dan malaikat teritorial yang menjaga di Persia. Jadi Tuhan itu memegang, namanya bintang, malaikat Tuhan. Tuhan itu pegang namanya bintang. Dia pegang yang namanya hamba Tuhan, hamba utusan. Tidak hanya gembala sidang, tidak hanya pendeta, tetapi Tuhan bisa pakai kepala keluarga. Tuhan bisa pakai yang namanya ketua komisaris, ketua koordinator. Karena apa? Itu utusan daripada Tuhan. Bahwa utusan daripada Tuhan itu adalah pribadi yang harus dilindungi oleh Tuhan. Karena dia harus mengabarkan dari saluran berkat bagi orang lain. Dan juga dikatakan Tuhan yang berjalan, yang berjalan di antara ketujuh kaki dia. Kaki dia tadi dijelaskan bahwa kaki dia itu gereja. Ketika Tuhan bilang dia berjalan, itu memakai kata yang khusus, yang memiliki arti bahwa dia seseorang yang berjalan untuk melihat bagaimana cara berpakaian. Jadi kata yang ini tidak sama dengan kata berjalan di kitab yang lain. Khusus di Wahyu ini, kata berjalan ini punya arti bahwa Tuhan itu berjalan melihat bagaimana cara gereja Tuhan berpakaian. Coba kita buka Ayub, ini benar Ayub. Ayub 29 ayat 14. Ayub itu sebelum Mazmur. Ayat 29. Ayub 29. Ayat 29 ayat 14. Sudah ketemu? Kita baca bersama. 1, 2, 3. Aku berpakaian kebenaran dan keadilan menutupi aku seperti jubah dan sandal. Ya, jadi Ayub juga tahu bahwa yang harus dipakai itu adalah kebenaran dan keadilan. Kalau di kitab Wahyu dikatakan pakaian manusia itu lenan putih, dan lenan putih adalah perbuatan orang-orang, perbuatan benar dari orang-orang yang percaya. Jadi kita sebagai orang percaya itu harus berpakaian. Tuhan sekarang berjalan di tengah kita untuk melihat apakah kita sudah pakai baju kebenaran lenan putih yang Tuhan sediakan.
Karena itu Tuhan sediakan di sini di Alkitab ini pakaian kita di sini. Kita tinggal pakai. Alkitab itu kita pakai. Firman Tuhan itu kita pakai. Jemaat Efesus luar biasa. Dikatakan Tuhan tahu jerih payah mereka, Tuhan tahu ketakutan mereka, Tuhan tahu juga mereka tidak sabar dengan orang-orang yang melakukan kejahatan, dan juga mereka sabar menderita. Jemaat Efesus luar biasa. Dia hebat sekali. Dia tekun dalam penderitaan, sabar. Ada masalah, sabar. Kemudian jerih payah mereka. Ketika mereka berjerih payah, ini tidak cuma soal pekerjaan, tapi lebih khusus hal rohani, pelayanan. Ketika mereka melayani di gereja Efesus, mereka pelayanan dengan jerih payah mereka, sampai mereka mungkin berkeringat-keringat. Dan mereka juga menentang orang-orang yang tidak benar. Nah, kalau kita bayar tadi ada golongan Nikolaus. Nah, ada orang-orang sesat, rasul palsu yang ada di Efesus, tapi mereka bisa menilai, oh ini rasul palsu. Jadi jemaat Efesus itu bukan jemaat yang sembarangan, jemaat yang luar biasa. Ada di kota besar, kota perdagangan, juga banyak kuil-kuil penyembahan, tapi mereka tidak jaga iman. Mereka tetap jaga iman mereka. Mereka tekun dengan iman mereka kepada Kristus, tetap tekun, tetap bertahan, tetap sabar. Dan Tuhan tahu segala pekerjaan mereka. Ingat bahwa saat ini Tuhan tahu segala jerih lelah kita. Kita hari ini bisa tekun ke gereja, kita bisa beribadah. Tuhan tahu, Tuhan kasih upah. Kita pelayanan, Tuhan juga tahu. Kita pelayanan mengorbankan waktu, menyediakan waktu untuk berlatih, menyediakan waktu untuk berdoa. Bahkan kita kalau minggu harus bangun lebih pagi daripada jemaat yang lain untuk datang. Itu semua adalah jerih payah yang Tuhan lihat. Tuhan tahu, tidak akan jerih payah kita sia-sia. Dalam 2 Korintus dikatakan, kalau kita giat pelayanan kita, pekerjaan kita di dalam Tuhan, tidak akan Tuhan biarkan. Oleh karena itu kita harus bangga. Tuhan itu melihat kita, Tuhan tahu kita berkorban untuk gereja, waktu, tenaga, bahkan mungkin ada jemaat yang punya berkat berikan kepada gereja. Itu Tuhan tahu, Tuhan akan membalaskan. Tetapi mereka baik, tetapi Tuhan mencela mereka. Mereka akan meninggalkan kasih-Mu yang sempurna. Tidak hanya mereka tertinggal, tapi mereka secara sadar itu meninggalkan. Mereka gereja, iya. Tekun, iya. Mereka bahkan memberikan semua segala keberadaan mereka, hidup mereka untuk Tuhan, untuk gereja di Efesus memang benar. Tetapi ketika mereka memberikan untuk Tuhan, mereka sudah kehilangan kasih. Mereka memberikan, ya kan aku orang Kristen, Tuhan bilang harus memberi, ya aku memberi. Dan tapi bukan karena dasar aku mengasihi Tuhan, bukan karena dasar aku mau lakukan ini untuk Tuhan, karena Tuhan sudah tebus, aku mau mengembalikan untuk Tuhan. Jadi itu rasa itu sudah hilang. Pelayanan pun seperti itu ya, karena ada di jadwal, ya udah berangkat. Tapi dalam hati mereka kasih mereka sudah tidak ada. Mereka meninggalkan. Dan dikatakan mereka sudah jatuh. Dalamnya engkau jatuh. Jadi mereka ternyata sudah dalam sekali. Jadi seperti agamawi, liturgi saja. Dan itu merupakan suatu pergumulan yang harus disadari oleh orang-orang di Korintus, orang di Efesus. Tuhan bilang, ayo bertobat dan lakukan lagi apa yang semula dilakukan. Ayo bertobat. Bertobat ini juga suatu kata khusus yang seperti berlari dari menjauh dari bencana. Kalau rumah itu kebakaran, kita tinggal di dalam atau tarik keluar. Tarik keluar. Sempat ambil barang dari apa itu? Paling HP, dompet, baju-baju kan nggak mungkin kita berubah. Nah, ketika Tuhan bilang, ayo bertobat, seperti Lot dan keluarganya yang harus keluar dari Sodom. Ketika Tuhan bilang, ayo bertobat, lakukan lagi apa seperti semula. Dan disitulah Tuhan minta supaya kita cepat lari keluar dari dosa, dari hal yang kamu pelayanan tapi kamu nggak ada kasih. Kamu memberi untuk Tuhan tapi nggak ada kasih. Tuhan minta cepat keluar dari situ. Kamu harus mencari kasih yang sejati. Kamu harus mencari kasih yang daripada Tuhan. Karena jemaat Efesus sudah jatuh terlalu dalam. Kita harus tahu bahwa jemaat Efesus ini harus
keluar jauh-jauh. Seperti Lot dan istrinya tinggal karena hatinya terpaut dengan harta bendanya yang kebakaran. Tapi Tuhan bilang, ayo keluar dari liturgimu, agamawimu. Kalau kamu nggak cari kasih, kamu juga akan seperti istri Lot. Karena ketika kita sudah mulai kehilangan kasih daripada Tuhan, hidup kita itu seperti ya biasa aja. Melakukan hal salah pun biasa aja. Melakukan hal yang malah salah dikit lah nggak apa-apa. Aku pokoknya pengen senang dulu. Itu mulai karena kehilangan kasih mula-mula. Ketika kita kehilangan kasih mula-mula, pelayanan pun yowis kan jadwal berangkat. Jadi jangan sampai kita kehilangan kasih yang mula-mula. Ketika kita kehilangan kasih yang mula-mula, di situ Tuhan akan menghanguskan. Dan di situ dikatakan, aku akan mengambil kaki Dian. Ketika kaki Dian itu gereja. Dan ketika Tuhan mengambil kaki Dian daripada Efesus, sekarang tidak ada yang namanya gereja di Efesus. Secara fisik roboh, ini gambarnya Bapak Ibu. Secara fisik roboh, hanya tinggal tiang-tiangnya. Secara rohani tidak ada kekristenan di Efesus. Memang itu sebagai tempat wisata sekarang, tapi bukan sebagai tempat ibadah. Tidak ada lagi orang Kristen lagi. Karena apa? Orang yang meninggalkan kasih mula-mula, dia sebenarnya sudah sedang masuk dalam kehancuran, membawa dirinya dalam dosa. Ya biasa aja berbuat dosa, melakukan kesalahan ya biasa aja, kan enggak dosa yang besar sekali. Atau mungkin orang yang berbuat dosa yang besar ya biasa aja. Karena apa? Kehilangan kasih. Jadi kalau misalnya seperti pasangan ya, kalau satu sudah kehilangan kasih, mau cari yang lain pun ya enggak apa-apa, biasa aja. Karena apa? Enggak ada kasih. Tapi kalau sepasang suami istri, pasang kekasih, ketika punya kasih yang besar pada pasangannya, dia akan menjaga komitmen hubungan. Nah, kita dengan Tuhan itu seperti pasangan mempelai. Kita tunangannya Tuhan. Kita harus jaga hubungan kita dengan Tuhan. Dan dikatakan ayat yang kita mau baca ulang, ayat yang ke-7. Baca ulang ayat yang ke-7. Wahyu 2 ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Dia akan kumakan dari pohon kehidupan yang ada di taman itu sekarang. Amin. Jadi ada janji Tuhan. Barang siapa menang. Kalau menang itu hasil dari pertempuran, hasil dari peperangan. Nah, peperangan kita tuh roh dengan daging. Ketika roh kita menang, Tuhan bilang, aku akan memberikan yang namanya pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Pada saat itu Adam dan Hawa itu Taman Firdaus penuh dengan kasih. Tidak ada curiga-curigaan sama Tuhan, tidak ada umpet-umpetan sama Tuhan. Nah, ketika Adam dan Hawa berbuat dosa, umpet-umpetan sama Tuhan. Kenapa? Takut sudah berbuat dosa. Dan Tuhan mau kita kembali seperti Adam dan Hawa yang belum jatuh, punya kasih yang semula. Dan di situ Tuhan akan berikan pohon kehidupan. Jadi dari semua pohon ada dua pohon yang istimewa, pohon kehidupan dan pohon terlarang. Kok kenapa mereka malah ambil yang pohon terlarang? Padahal ketika mereka makan pohon kehidupan, mereka akan hidup kekal dalam kebenaran. Nah, sekarang kita ada pilihan. Kita mau masih seperti Adam dan Hawa melakukan pelanggaran-pelanggaran, atau kita mau seperti Adam yang kedua, Yesus Kristus, yang memberikan buah dari pohon kehidupan. Itu adalah pilihan kita. Ketika kita memiliki kasih yang semula, kita kembali, kita lari seperti lari dari Sodom dan Gomora. Tuhan akan memberikan yang namanya buah dari pohon kehidupan. Karena pohon kehidupan itu adalah lambang daripada kehidupan yang kekal. Tuhan memberikan kehidupan kekal bagi kita. Siapa yang menang dan yang mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus saya yakin berbicara pada setiap kita saat ini, supaya kita kembali kepada kasih Tuhan yang semula. Yang masih berkobar-kobar, kita mau lebih lagi, pasang gas lebih besar lagi. Untuk apa? Melayani Tuhan, untuk mengabdi. Jadi kalau konsep perjanjian lama itu, kalau beribadah kepada Tuhan itu artinya melayani Tuhan. Ya. Jadi melayani Tuhan, mengabdi, berbakti kepada Tuhan.
lebih lagi lebih giat. Semakin hari semakin kesini harus jadi gereja yang semakin giat penuh kasih. Saat pemain musik, kita harus punya hati. Nah, ketika kita mulai sadar, kita tahu bahwa kita sekarang jauh daripada Tuhan, mari kita kembali kepada Tuhan, minta karunia daripada Tuhan, memiliki kasih.